Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mala Rajut. Selamat datang teman-teman di channelnya Mala Rajut. Nah, kali ini kita akan belajar bersama membuat gantungan kunci atau gantungan tas berbentuk bunga. Nah, gantungannya itu seperti ini ya teman-teman. Ini untuk gantungan tasnya kita menggunakan tusuk Tunisian sticks ya teman-teman. Untuk yang satu ini yang saya pegang yang berwarna pink tua, saya membuatnya dengan menggunakan benang rajut polysheri. Sedangkan yang berwarna pink baby ini saya membuat menggunakan benang rajut milk cotton 4 ply ya teman-teman. Dan yang berwarna hijau ini saya membuatnya menggunakan benang milk cotton 5 ply. Nah, ketiganya berbeda dalam ukurannya ya teman-teman, sebab kita menggunakan benang yang berbeda-beda playnya. Nah, buat teman-teman yang ingin membuat gantungan tas atau gantungan kunci bunga seperti ini, silakan teman-teman menggunakan benang yang teman-teman miliki. Nah, untuk tutorial kali ini saya menggunakan dua versi benang warna ungu, yaitu warna ungu dan warna ungu muda. Nah, pertama sekali untuk bagian tengahnya saya menggunakan benang yang berwarna ungu muda. Sedangkan untuk kelopaknya nanti akan saya gunakan warna ungu tua. Nah, pertama-tama kita buat dulu bagian bulatannya ya. Saya menggunakan benang warna ungu soft. Pertama-tama kita buat magic ring. Lalu kita buat 5 SC dalam magic ring. 1 2 3 4 5. Kemudian magic ringnya kita tarik. Nah, setelah kita tarik, kita slip stick pada SC pertama ya teman-teman. Nah, di dalam SC pertama langsung kita slip stitch. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat rantai 1. Untuk baris keduanya, setiap SC kita isi 2 SC ya. Di sini kita isi 2 pada SC yang sudah kita slip stick ya. 2. Di sebelahnya juga 2. Jadi SC-nya kita increase ya. Jadi nanti jumlah satu putarannya itu 10 SC. Nah, ini sudah 10 SC. Kemudian kita slip stick kembali pada SC pertama di putaran kedua. Kemudian kita naik lagi rantai 1, lalu pada SC yang kita slip stick kita masukkan lagi happen, kita buat 2 SC juga. Di sebelahnya juga 2 SC. Jadi untuk putaran ketiga juga di masing-masing SC kita buat 2 SC ya teman-teman. Jadi setelah selesai untuk putaran ketiga kita mendapatkan 20 SC ya teman-teman. Di masing-masing SC ini kita buat 2 ya, jangan ada yang ketinggalan. Nah, ini kita hitung dulu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ya. Ini sudah 20 SC. Kemudian pada SC pertama lagi kita buat slip stitch. Ini langsung kita matikan benang dan kita putuskan ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya setelah kita buat ini bagian SC, kemudian kita ambil benang warna ungu, kita buat untuk kelopak ya. Kita masukkan happen tepat pada SC yang kita slip stitch ya. Kemudian kita kaitkan benang yang baru, kaitkan seperti ini.
kemudian kita rantai. Nah, setelah kita rantai pada lubang yang sama ini, kita buat SC ya. Nah, seperti ini. Setelah kita buat SC seperti ini, kita buat 5 rantai. 1 2 3 4 5. Nah, setelah 5 rantai, kemudian pada bagian belakang rantai, ini dia ya, ini bagian yang nonjol-nonjol ini. Nah, back bump ini namanya ya. Nah, ini pada back bump di sini kita tarik loop ya pada back bump. Ini yang pertama agak susah ya teman-teman. Nah, setelah masuk, kita kait benang, kita keluarkan. Yang kedua juga kita kait benang, keluarkan. Kemudian ketiga kait benang, keluarkan. Yang keempat juga kait benang, keluarkan. Yang kelima juga sama, kait benang, keluarkan, seperti ini. Lalu kita ke sini lagi, kita pegang seperti ini ya. Lalu kita masukkan hakpennya pada lubang yang sama tadi ya. Ini pada lubang awal. Kita kait benang, keluarkan, kemudian kait, keluarkan 2 helai, kait, keluarkan 2 helai, kait, keluarkan 2 helai, kait, keluarkan 2 helai, lalu kait lagi, keluarkan 2 helai, kemudian selanjutnya juga kait, keluarkan 2 helai. Nah, jadi ada 6 kali kita keluarkan 2 helai ya. Nah, untuk selanjutnya pada back bump juga ini di belakangnya kita masukkan hakpen lagi seperti ini. Caranya sama ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan hakpen di sini ya. Yang terakhir di sini. Hanya untuk bagian ini saja ya yang kita masukkan satu ke sini sekali. Bagian yang di belakangnya ya. Kait, keluarkan benangnya. Kemudian masukkan hakpen pada SC kedua ya. SC kedua, kait benang, keluarkan. Nah, seperti ini ada 2 4 6 8 ya. Kalau ada 8 helai pada hakpen, jadi kita akan mengeluarkan 7 kali loop ya. 7 kali 2 loop. 1 kali, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, selanjutnya kita ulang lagi caranya. Yang ini tidak perlu kita masukkan hakpen lagi ke belakang sini ya, karena sudah ada 7 loop dengan yang ini. Jadi sekarang kita masukkan hakpen ke dalam lubang pertama ya, lubang SC ini, lubang yang sama. Kemudian keluarkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, maaf ini terkeluar 3, 6 kali, 7 kali, masing-masing 2 ya. Selanjutnya kita ulang lagi sampai membentuk kelopak ya teman-teman. Kita masukkan hakpen pada back bump. Kemudian setelah 2 kali di lubang yang sama, kita masukkan hakpen pada lubang yang berbeda lagi, lubang ketiga pada SC ketiga. Kita keluarkan sekali, 2 helai, 2 kali,
3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, dan juga 7 kali ya. Nah, ini kita ulangi lagi, caranya sama. 1 2 3 4 5 6, kemudian 7-nya di SC, di lubang yang sama ini ya. Kita keluarkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kemudian setelah sisa 3 helai pada hakpen, kita dek ya, kita decrease, artinya kita keluarkan bersama 3 kali, 3 helai. Nah ya, 3 helai yang terakhir ini pada baris kelima ya. Ini baris pertama, ini kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Nah, sekarang kita lanjut, masukkan hakpen di sini. Sama, masih di back bump ya. Kemudian masukkan hakpen pada lubang yang berbeda. Keluarkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali ya teman-teman, karena yang tadi di sini kita sudah decrease sekali, jadi sisa 6 kali lagi ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini pada back bump juga kita slip stitch. Nah, seperti ini kita slip stitch, 2 kali slip stitch, 3 4 5, dan di lubang yang sama 6 kali slip stitch. Nah, ini sudah membentuk satu kelopak ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan untuk kelopak selanjutnya ya. Pada SC di sampingnya, ini SC yang masih kosong di sini, kita masukkan hakpen, kita buat SC. Setelah kita buat SC, kita buat 5 rantai, 1 2 3 4 5. Ini kita ulang lagi cara awal ya. Nah, kemudian pada back bump kita masukkan hakpen. Nah, keluarkan benang. Selanjutnya juga keluarkan benang. Selanjutnya sampai 6 kali ya teman-teman. Nah, ini sudah ada 6 helai. Kemudian sekali lagi pada lubang yang kita slip stitch, tarik, keluarkan. Setelah ada 7 helai pada hakpen, kita keluarkan 6 kali ya. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita ulang lagi, buat lagi baris kedua, 1 2 3 4 5. Nah, di sini 7. Jadi untuk baris kedua kita masukkan di belakang 1 ya, seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian masukkan hakpen pada SC di sebelahnya, keluarkan lagi. Setelah ada 2 4 6 8 pada hakpen seperti ini, kemudian kita kait benang, keluarkannya 7 kali ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi di sini sebelum yang terakhir kita pegang ya, supaya lebih mudah kita masukkan hakpen untuk yang pertama kali. Nah, di sini tali yang panjang ini kita pegang sedikit. Nah, jadi ini mudah kita masukkan benang karena agak longgar, mudah kita masukkan hakpen ya. Untuk baris selanjutnya 1 kali, 2 3
4, 5, 6, di lubang yang sama 7. Nah, kalau 7 ada benangnya 8 helai, jadi kita keluarkan 7 kali ya. Kalau benangnya 7 kali, kita keluarkan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ulangi cara yang sama untuk baris keempat. Kita masukkan pada lubang yang berbeda. Tiga, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita ulangi lagi cara yang sama. Kita masukkan hapen pada lubang yang sama. Ini baris yang kelima ya teman-teman. Kita keluarkan 6 kali ya. Ini karena di sini decrease. 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 3 helai kita keluarkan langsung karena ini namanya decrease ya. Kita kecilkan. Nah, untuk selanjutnya ada 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada lubang yang berbeda ya. Kita keluarkan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, selanjutnya kita tinggal slip stitch ya untuk menutup kelopak. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya ke sini ya, pada lubang yang sama kita slip stitch. Nah teman-teman, ini kita sudah membuat 2 kelopak. Jadi silahkan teman-teman ulangi untuk 3 kelopak berikutnya ya. Nah teman-teman, ini saya sudah slip stitch di kelopak yang kelima ya. Jadi untuk kelopak yang kelima, setelah kita slip stitch, kita potong benangnya yang panjang ya teman-teman. Kita potong benang yang panjang untuk kita menjahit. Jadi ini saya sudah potong panjang. Kita tarik dulu ke sini setelah kita slip stitch. Jadi panjang ya, 3 kali atau berapa, 3 kali 60 cm atau 2 kali 60 cm ini saya potong. Sepertinya memang 90 cuman ya, boleh 90 cm, untuk lebih nggak apa-apa. Jadi untuk kelopaknya ini kita buat 2 kelopak ya teman-teman. Yang satu kelopak kita potong saja dan kita rapikan untuk kelopak pertama. Kemudian untuk kelopak yang kedua kita putuskan benang yang panjang ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan menyatukan kedua kelopaknya. Nah, kita pakai jarum tapestry untuk kita menjahit. Ini saya masukkan ke sini dulu ya, supaya menyatu ini kelopaknya. Kita masukkan lagi ke lubang yang sama. Nah, setelah seperti ini, jadi kita akan menyatukan, kita tempelkan 2 begini ya. Nah, jadi ini cara menjahitnya itu kita jahit pada
bagian back loop ya. Kita ambil satu helai saja untuk kita menjahit. Nah, ini saya ambil bagian back loop, dan di sebelah sini juga saya ambil bagian kalau yang sebelah sini dia bagian front loop ya. Yang ini back loop, yang ini front ya, karena ini bagian belakang, ini yang depan kita ambil. Seperti ini, kita masukkan happen, kita masukkan jarum tapestry, kita tarik benangnya, kemudian kita ulang untuk selanjutnya. Nah, di sini ya, satu helai aja, ini juga satu helai. Nah, jelas ya teman-teman untuk videonya. Ini seperti kita menjahit biasa ya. Pakai jarum tapestry-nya itu yang tumpul ya, supaya tidak merusak helaian benang ya teman-teman. Nah, kita jahit di masing-masing stitch ya. Nah, seperti ini, dia ada pasangannya sendiri masing-masing stitch. Ini juga di masing-masing baris ada stitchnya masing-masing. Nah, di sini bagian yang agak sulit ya teman-teman. Nah, kita buat begini supaya kita tahu stitchnya di mana ya. Di bagian antara kelopak itu memang agak sulit, tapi kita harus cari stitchnya juga. Untuk di sampingnya juga ini. Nah, ini sudah siap satu kelopak barusan ya teman-teman. Ini sudah rapi, sudah kita jahit. Ini untuk memasukkan dakronnya itu bisa satu kelopak siap, kita masukkan satu, bisa juga dua, bisa juga tiga. Nah, ini saya biasanya saya masukkan dakron setelah selesai saya jahit 3 kelopak ya teman-teman. Jadi ini teman-teman sudah tahu cara menjahitnya ya teman-teman. Jadi tinggal diikuti saja. Nah ya, di masing-masing back loop dan front loop pasangannya ya. Nah, seperti ini, tinggal diikuti sampai 3 dulu ya, nanti kita masukkan dakronnya.
Nah teman-teman, ini saya sudah 3 kelopak ya yang sudah disatukan, jadi tinggal 2 kelopak lagi. Kita akan masukkan dulu untuk dakronnya di masing-masing kelopak. Kita masukkan dakronnya yang pas ya teman-teman, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti dia dakronnya nampak keluar. Jadi asal sudah terlihat gembul ya. Nah seperti ini ya. Kita masukkan untuk kelopak di sebelahnya. Supaya gembul juga. Yang kelopak ketiga juga kita masukkan. Masih kurang ini di kelopak ketiga, kita tambah sedikit lagi dakronnya. Jika teman-teman ingin gancinya lebih gembul, itu teman-teman bisa membuatnya dengan benang milk cotton ya teman-teman. Itu dia akan lebih gembul karena benangnya itu memang empuk. Jadi untuk haskar teman-teman nanti gembul kalau dibikin dengan benang milk cotton ya teman-teman. Nah jadi sudah 3 kelopak ini selesai kita beri dakron. Jadi kita akan melanjutkan menjahit ya teman-teman. Jadi silakan lanjutkan menjahit untuk 2 kelopak lagi. Nah ini setelah kita menjahit pada kelopak keempat, kita harus langsung masukkan dakron ya teman-teman sebelum ditutup oleh kelopak kelima ya. Jadi di kelopak keempat kita harus langsung masukkan dakron. Nah kira-kira sudah sama besar dengan kelopak lainnya. Jadi kita berhenti dulu, kita akan menjahit lagi untuk kelopak yang kelima ya. Ini untuk kelopak keempat sudah siap kita masukkan dakron, kemudian kita jahit untuk kelopak kelimanya ya teman-teman. Kita lanjutkan menjahit. Nah untuk kelopak kelima setelah kita jahit sebagian ya, ini masih ada lubangnya yang belum kita jahit, jadi kita masukkan dakronnya dulu ya sebelum kita tutup. Kita masukkan dulu di kelopak kelimanya ya, karena ini lubangnya semakin kecil jadi akan susah nanti kita memasukkan dakronnya. Nah ini sepertinya sudah pas ya, sudah gembul dia untuk kelopak kelima. Jadi kita lanjutkan menjahit kelopak kelimanya sambil kita tekan-tekan dakronnya ya teman-teman.
Ini bagian terakhir nih teman-teman, rada susah kita lihatnya. Nah, teman-teman di sini bisa diperhatikan sendiri ya, supaya menemukan bagian front loop dan bagian back loopnya. Nah, ini sudah selesai. Ini jahitan terakhir. Nah, kemudian kita matikan benangnya ya, supaya tidak terlepas benangnya. Jadi kita matikan dulu di sini, kita ambil bagian mana saja boleh untuk kita matikan benang ya. Kemudian benangnya itu kita tembus aja ke sebelah sini, lalu kita selip. Nah, kita selip di dalam ya, di dalam kelopak sini kita selipkan benangnya, benang sisa kita selipkan agak jauh sedikit supaya lebih kuat. Nah, kemudian sudah bisa kita potong. Nah, ini udah selesai untuk bagian bunganya. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian talinya ya teman-teman. Jadi ini talinya kita akan buat di antara kelopak ya. Kita ambil salah satu di antara kelopak ini, di mana saja boleh kita buatkan untuk talinya ya. Kita masukkan saja hakpen, ini tembus ke sini ya. Lalu kita tarik untuk benangnya. Benangnya agak panjang, kita lebihkan untuk nanti kita ikat supaya kuat. Teman-teman jika ingin menggunakan ring gantungan kunci yang ada rantainya, teman-teman boleh juga tidak memakai tali ya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat rantai 1, 2, 3. Saya biasanya bikin rantai sampai 15 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kira-kira sudah tingginya itu kalau kita lipat sudah setinggi kelopak ini, sudah cukup ya teman-teman, karena nanti kita akan sambung dengan rantai seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman jika ingin membuat tidak ingin menyambung dengan rantai lagi, jadi teman-teman boleh membuat rantai lebih panjang untuk membuat tali yang panjang ya. Jadi boleh tidak disambung lagi dengan rantai. Nah, ini di mana saja kita boleh selipkan. Nah, setelah selesai kita slip stick dan kita potong benangnya. Kita tarik yang benang panjang. Nah, ini sisanya. Ini kita ikat berdua ya dengan ujung benang yang sebelumnya. Jadi supaya talinya itu kuat. Nah, kita ikat 2 kali atau 3 kali boleh teman-teman ya. Jadi ini sisanya kita selipkan di antara rajutan dengan jarum tapestri ya. Kedua ujungnya ini. Nah, ini tinggal kita selip-selipkan ke sini ya, seperti tadi ketika kita putuskan benang yang terakhir. Ini tujuannya supaya yang benangnya tidak terlepas. Kita selipkan agak panjang, boleh juga teman-teman kalau ingin ke seberang sana ya, menyelipkan di seberang sana boleh.
Nah, misalnya ke sini ya, boleh. Jadi ini karena udah pas benangnya, saya potong saja. Untuk yang satunya juga, ini kita selipkan lagi. Nah, setelah selesai seperti ini, kita tinggal menggunakan ring gantungan kuncinya saja ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman boleh menggunakan ring yang biasa. Nah, ini saya menggunakan yang biji lada ya teman-teman. Dan saya juga menggunakan sebuah lonceng untuk aksesorisnya ya. Teman-teman boleh menggunakan mutiara juga untuk mempercantik gantungan kuncinya. Nah, jadi ini kita masukkan ke sini aja dulu. Kemudian kita masukkan ke dalam lonceng. Tinggal kita tutup ringnya. Nah, sudah selesai teman-teman. Rangkaian tutorial gantungan kunci bunga ya. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Silahkan di share jika dianggap bermanfaat, supaya dapat diambil manfaatnya oleh teman-teman kita yang lain. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.